何言ってる。治るさ。さあ食え。ほら早く食え。ほらこうやって噛め。食って飲み込め。Di dalam dunia One Piece, buah iblis jadi suatu buah unik yang bisa ngasih pemakannya kekuatan ataupun kemampuan di luar nalar manusia. Tapi semua hal itu harus dibayar sama konsekuensi di mana si pemakan bakal kehilangan kemampuan berenang mereka dan bakal lemah ketika kena air, terus gampang tenggelam. Buah iblis punya aspek signifikan terhadap pembentukan karakter sampai semua konflik yang ada di sepanjang cerita. Udah gitu, buah iblis juga punya berbagai simbolisme yang bisa diinterpretasiin tentang perwujudan apa yang buah iblis manifestasi di dunia nyata. Sebenarnya ada interpretasi tentang simbolisme buah iblis yang dikaitin sama konsep yang ada di dalam religi. Buah iblis itu jadi perumpamaan tentang buah terlarang atau biasa disebut buah huldi yang bikin Nabi Adam sama Hawa dibuang dari surga. Berhubungnya pemakan buah iblis tuh sering digambarin sebagai manusia yang dibenci sama alam dan dibuang laut. So ya kayaknya kalau kita ngepahamin mindsetnya si Oda, jarang banget doi nyinggung-nyinggung masalah religi. Jadi kemungkinan gede simbolisme buah iblis tuh bukan tentang ini. Buah iblis juga sering dilihat sebagai metafora dari sebuah gagasan tentang pencapaian suatu tujuan yang disertai sama pengorbanan ataupun suatu pilihan yang disertai sama konsekuensi. Karena ya lu semua tahu, biarpun buah iblis bisa ngasih kekuatan yang luar biasa, tapi buah ini ngerenggut suatu kemampuan vital yang ada pada seseorang ketika kontak sama air. Pengguna buah iblis bakal langsung melemah sekalipun cuma berendam sebatas lutut. Efek samping ini bisa aja diumpamain sebagai perenggutan kebebasan. Karena faktanya kebanyakan pemakan buah iblis pasti punya angan-angan ngecapai suatu kebebasan di hidupnya. Contohnya ya si Luffy, nih orang punya cita-cita jadi raja bajak laut, tapi gara-gara makan buah iblis, dirinya jadi terikat sama daratan. Jadi ya gak semua orang ngerasa seneng ketika makan buah iblis. Faktanya si Ace sama Shirohige aja ngerasa benci sama nyesel banget udah makan buah iblis. Selain itu, Nibuah juga sering diumpamain sebagai perbandingan antara bakat lawan kerja keras. Karena kan orang yang makan buah iblis secara otomatis dapat kekuatan ngelebihin manusia biasa. Tapi para manusia yang gak dapat kekuatan ini pun bisa jadi sosok yang gak jarang justru malah lebih kuat dibanding para pemakan buah iblis. Hal ini tuh berkat dari hasil latihan mereka nge-push limit yang selama ini ngebatasin diri mereka sebagai manusia biasa. Contohnya aja lu lihat si Zoro yang bisa ngalahin si King. Padahal lawannya itu selain pemakan buah iblis tipe Joan, doi juga berasal dari salah satu ras terkuat bernama Lunarian. Udah gitu ada si Sanji yang berhasil ngalahin si Queen. Padahal si Queen juga udah makan buah Brachiosaurus, terus ngemodifikasi tubuhnya jadi cyborg. Hal ini jadi bukti kalau kekuatan overpower tuh muncul dari hasil kerja keras, bukan dari hasil dikasih. Kemudian ada simbolisme yang digagasin sama karakter di One Piece sendiri, yaitu si Vegapunk. Setelah ilmuwan paling jenius ini ngorek-ngorek tentang sejarah abad kekosongan beserta nguak berbagai rahasia yang nyelimutin buah iblis, doi punya teori kalau buah iblis tuh manifestasi dari keinginan manusia buat berevolusi ke tahap selanjutnya. Buah iblis tuh terbentuk dari pemikiran macam, oh kayaknya enak ya kalau manusia kayak gini, kayaknya praktis ya kalau manusia bisa itu. Karena evolusi abnormal itu pula, ibu dari segala alam yaitu laut ngebenci buah iblis beserta para pemakannya dan ngasih mereka hukuman dibuang dari laut selamanya. Tapi ya di samping hal itu, karena evolusi gila ini juga, dunia manusia sekarang jadi lebih menarik.
Intinya, buah iblis jadi keberadaan penting dalam pembangunan dunia One Piece. Karena hal itu pula, Niboa bisa diartiin jadi berbagai macam hal saking berperannya. Tapi ya, yang tahu hal ini itu cuma pencipta One Piece sendiri. Dan mungkin aja nanti pembentukan atau proses terciptanya Niboa bisa diceritain. Nah, kalau menurut pendapat lu pribadi, gimana? Simbolisme apa sih yang terkandung dalam buah iblis ini? Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Terus, jangan lupa lu bisa langsung tampar aja tombol subscribe-nya. Bye!